Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Jauza Gaisani Satriawan, dan rekan saya Syahira Azahra, Cut Naifa Azura, Talita Humayra Morgana, dan Faiz Auzan Alfikri. Jadi kami di sini akan menjawab soal-soal kuis yang telah diberikan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Talita. Kepada Talita saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Talita Humayra Morgana dengan NIM 231301010 dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis nomor 1. Adapun pertanyaannya adalah hakikat manusia menurut Islam. Sebagaimana manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia adalah hamba Allah. Hamba berarti tunduk dan taat kepada Allah. Taat yaitu mentaati semua aturan-aturan yang Allah atur, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, menutup aurat, dan aturan-aturan lainnya. Yang kedua, hakikat manusia terdapat dalam lafaz Al-Quran yang berarti al-nas. Al-nas di sini maksudnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kita sebagai manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya dan tidak dapat hidup secara individualisme. Nah, yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia lebih unggul dari ciptaan-ciptaan lainnya, seperti kita diberikan otak, pikiran yang tidak dimiliki oleh hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah. Terima kasih. Saya Syahira Zahra dengan NIM 230903008 akan menjawab soal nomor 2. 2. Apa maksudnya fitrah manusia itu suci? Fitrah menjadi manusia tidak hanya dimaknai dari sekadar bersih ataupun suci, tetapi fitrah sebagai manusia seperti Allah menciptakan manusia hanya dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang dimiliki manusia tersebut dapat dikelompokkan kepada dua hal, yaitu potensi fisik maupun potensi ruhaniyah. Potensi ruhaniyah adalah akal, kolbun, dan nafsu. Yang dimaksud potensi akal berarti pengikat dan penghalang. Al-Quran menggunakannya bagi sesuatu yang mengungkap atau menghalangi seseorang terjerumus ke dalam kesalahan ataupun dosa. Sedangkan potensi nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan yang terakhir potensi kolbu, yang bermakna membalik. Kolbu adalah wadah dari pengajaran, kasih sayang, takut, dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Auzan Alfikri, NIM 230903071. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia? Karena manusia merupakan makhluk ciptaan yang kedudukannya paling tinggi di muka bumi ini. Karena interaksinya dengan lingkungan tidak hanya dibekali naluri insting saja, tetapi dibekali dengan akal. Ketika kita membicarakan tentang iman malaikat itu terus stabil, sedangkan iman manusia itu bisa naik. Nah, itulah mengapa dikatakan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa manusia disebut makhluk paling mulia? Allah telah menyatakan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia dengan kesempurnaannya melebihi makhluk lain atas karunia-Nya. Sekian, terima kasih. Saya Jauza Gaisani Satriawan dengan NIM 230904084 akan menjawab soal nomor 4. Apa maksudnya manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini? Nah, jadi kan tidak mungkin nih diciptakannya manusia sebagai khalifah nggak ada tujuannya. Jadi tujuannya manusia diciptakan sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi karena manusia punya tanggung jawab yang besar untuk menegakkan agama Allah. Dan tentunya karena manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna di antara makhluk ciptaannya yang lain yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Naifa Azura dari NIM 230907080 dari Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja yang dapat kita lakukan agar senantiasa menjaga kesucian diri kita. Yang pertama menurut saya adalah kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana Allah itu Tuhan kita. Jadi kita harus selalu ingat dimanapun kita berada, Allah pasti ada melihat kita. Jadi kita senantiasa harus beriman, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus menghindari dari dosa. Walaupun kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tapi setidaknya kita berusaha menghindari dan kita berusaha berbuat kebaikan sesuai kemampuan yang kita bisa. Lalu yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga kehormatan dan harga diri kita. Jadi kita menjaga tingkah laku dan akhlak kita. Jadi kita senantiasa berbuat akhlak baik. Yang keempat, kita harus menjaga perasaan orang lain, baik itu melalui lisan, tulisan, dan komentar agar tidak menyakiti hati orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kita dapat menghindari makanan yang haram. Jadi makanan haram itu bukan dari bahannya aja yang haram. Jadi kalau misalnya maaf babi itu haram, tapi kalau misalnya makanan halal tapi kita memperoleh atau mendapatkannya dengan cara yang haram atau berbuat dosa seperti mencuri dan lain-lain, itu makanan itu tetap jadinya haram. Walaupun itu halal makanannya, tapi karena kita memperoleh dengan cara berbuat dosa, makanya makanan itu jadi haram. Dengan melakukan hal-hal tersebut, insya Allah kesucian dalam diri kita dapat terjaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.